Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Jamiatul Najah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat karunia keberkahan yang diberikan begitu luar biasa kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan begitu baiknya, karena memang tidak semua orang Allah berikan nikmat dan kemudahan untuk memeluk agama ini, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang di luar sana yang ingin masuk dalam agama Islam, tapi banyak yang menjadi penghalangnya. Saudara-saudara kita yang mu'allaf itu banyak sekali penghalang-penghalang yang menjadi rintangan bagi mereka. Pernah saya mengisi kajian di Kementerian Agama ketika itu tentang pembinaan para mu'allaf. Banyak sekali di antara mereka yang harus meninggalkan keluarga, yang harus terusir dari keluarga, yang harus tercampak dari bisnis keluarga untuk mempertahankan agama ini. Luar biasa. Dan begitu juga kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah. Mudah kita menjangkau masjid-masjid Allah, aman kita untuk berangkat ke sana. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu di tempat lain itu diberikan kemudahan seperti ini. Dulu tahun 99 saya itu di Aceh, karena saya lahir di Aceh, besar di Aceh. Masih merasakan gimana masa-masa GAM dulu. Dan itu memang benar-benar luar biasa jemaah sekalian. Kita untuk berangkat ke masjid takut. Subuh itu hampir tidak ada yang ke masjid atau musalla. Kalau di sana menasah istilahnya, hampir tidak ada. Kenapa? Karena begitu takutnya kita keluar dari rumah, ada yang mencegat kita. Yang mencegat ini dua, satu aparat ataupun satu yang GAM. Jadi tidak tahu kita yang mana yang mencegat kita, maka orang takut suasana seperti itu. Jadi memang dimanapun saja bisa terjadi hal-hal yang demikian. Wallahu a'lam. Sedangkan kita saat ini Allah berikan kenyamanan, keamanan untuk bisa berangkat subuh-subuh kita ke masjid. Aman kita berangkat ke rumah-rumah Allah. Maka kita syukuri nikmat ini, nikmat yang sangat besar. Bagaimana kita bersyukurinya? Istiqomah kita untuk bisa berangkat ke masjid, melangkahkan kaki kita, melaksanakan sholat yang berjamaah ini. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, dengan sholat berjamaah, Allah tambahkan nikmat lagi untuk kita, sehingga semakin mudah kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang lain. Ya, salah satu ibadah yang lain selain sholat untuk puasa. Mudah kita untuk bisa berpuasa, puasa sunnah. Selain puasa, apalagi kurban, sebentar lagi kita akan berkurban. Ya, itu nikmat dari Allah. Ya, mudah-mudahan kita semakin banyak ibadah, semakin Allah buka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kemudahan untuk semakin banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kembali kita lanjutkan kaji tentang hukum waris. Dan pembahasan kita ini pada seputar muqaddimah, ya, pendahuluan atau pengantar untuk menuju hukum waris. Kita sampai pada bagian yang dalil hukum waris ini. Kita ambil kajinya dari buku 13 kesalahan fatal pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Saya tulis tahun 2021. Baik, ketika kita berbicara tentang hukum waris, dan sebelum kita berbicara tentang hukum waris, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dulu sebelum kita bertanya pada diri kita, apakah saya perlu belajar tentang waris apa enggak? Gitu. Ada 3 hal yang perlu ditanyakan. Yang pertama, apakah kita ataupun keluarga kita itu akan mati? Benar Bu? Ya, ya kullu nafsin
Zaiqatul maut. Dan ketika kita mati atau keluarga kita mati, orang tua kita mati, adakah harta yang ditinggalkan? Ada. Karena harta ini kan tidak mesti harus mewah betul. Rumah yang kita miliki juga harta, motor yang kita pakai juga harta, begitu. Dan yang ketiga, adakah kemungkinan ahli waris kita itu untuk memperebutkan harta yang kita tinggalkan? Ya tentu saja ada. Tentu saja ada. Kalau ada yang mati kemudian ada yang ditinggalkan, maka ada potensi bahwa yang ditinggalkan itu, harta itu tadi, akan menjadi bahan rebutan bagi orang-orang yang tinggalkan. Jangan mengatakan tidak mungkin Ustaz, anak-anak saya semua, saya yakin 100% tidak akan berebut masalah harta waris. Ini bisa dikatakan hanya beberapa persen saja yang terjadi. Kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya banyak sekali orang-orang yang kemudian berebut masalah harta warisan orang tuanya. Kemudian ada juga yang bahkan menahan-nahan harta orang tuanya biar tidak dibagi-bagikan dengan alasan, berbagai alasan ya. Tapi alasan utamanya tak lain dan tak bukan adalah ya harta itu kalau bisa jatuh ke tangan saya sendiri kan gitu. Karena memang manusia ini sudah pada dasarnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dengan secinta-cintanya. Tidak ada di antara kita yang tidak cinta harta. Ya, kalau ada orang tidak cinta harta, nah itu dua aja tuh. Dia kalau enggak dia malaikat, nah dia itu wali Allah. Antara dua lah. Tapi kalau ada di antara bapak ibu sekalian yang memang enggak cinta lagi sama harta, berarti bapak ibu ini bisa jadi wali-wali Allah nih. Ya. Kalau wali Allah tidak cinta dengan harta, bukan tidak punya harta, tapi tidak cinta dengan harta. Jadi orang-orang seperti ini mudah kita lihat. Ya, kalau kita bikin proposal kegiatan di masjid, cepat dia memberikan banyak-banyak. Nah itu ya. Tapi kalau ada saya tidak cinta harta Ustaz, tapi proposal masuk ya, seret di sana, itu enggak tuh, wali palsu itu. Ya. Masya Allah. Jadi kita semua ini memang cinta terhadap harta. Dan karena kita cinta terhadap harta, harta yang ditinggalkan bisa dan berpeluang besar untuk menjadi bahan rebutan bagi kita. Ya, dan ini sudah terjadi, banyak terjadi. Ya. Nah sekarang apa dalil-dalil tentang hukum waris? Kenapa kita harus belajar tentang hukum waris? Yang pertama ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ini sangat kuat. Mulai dari surah An-Nisa ayat yang ke-7, lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi laki-laki ya, ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan keluarga dan kerabatnya. Ya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan juga bagi perempuan ada bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga kerabatnya, mimma qalla minhu aw kathura, yang mana peninggalan tadi itu bisa dapat dia sedikit dan juga bisa banyak. Nasibam mafruḍah, dengan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung di An-Nisa ayat yang ke-7 ditegaskan oleh Allah bahwa sudah menjadi keputusan Allah, harta yang ditinggalkan itu ketika nanti dibagi-bagikan kepada ahli waris akan ada bagian yang banyak dan ada bagian yang sedikit. Nah ini sudah keputusan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memutuskan ya, kepada kita untuk sholat ya. Allah juga memerintahkan kepada kita memberi keputusan tentang masalah zakat ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keputusan tentang masalah harta waris. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat banyak, dan ada yang dapat sedikit. Jadi kalau kita katakan, Ustaz, kalau masalah waris di hukum Islam kok nggak adil Ustaz ya? Kenapa begitu? Iya Ustaz, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kami semua sama-sama anak. Ada yang mengatakan demikian ya. Berapa? Ya. Kalau di dalam surah An-Nisa yang 11 langsung disebutkan situ, lirijal
lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Nah, itu kaidah umumnya demikian. Bagaimana dan kenapa anak laki-laki dapat lebih besar daripada anak perempuan? Karena memang anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Anak laki-laki bagaimanapun juga kalau dia menikah, dialah yang memberikan mahar kepada perempuan. Ya, tetap laki-laki yang memberikan mahar, bukan perempuan. Yang wajib mencari nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, kalaupun istrinya bekerja, perempuan yang bekerja, tidak ada masalah dengan itu. Tapi segala yang dicari oleh kaum perempuan itu masuk kantong sendiri. Tapi segala yang dicari oleh laki-laki itu untuk dia dan keluarganya. Nah, ini dia. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Tentu setiap yang bertanggung jawab lebih besar harusnya mendapatkan porsi yang lebih besar. Seperti itu. Belum lagi nanti anak laki-laki ini ketika sudah meninggal ayahnya, dia harus menanggung ibunya. Maknya itu tanggungan dia, tanggungan anak laki-laki, bukan tanggungan anak perempuan. Jadi memang banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah berikan di sana. Kenapa anak laki-laki bagiannya lebih besar daripada anak perempuan? Allah itu maha adil. Kita harus yakin ya dengan hal itu. Allah itu maha adil. Nah, kemudian untuk bagian ibu ya, juga ada dalam surah An-Nisa yang 11 juga disebutkan bahwa bagian dari ibu wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudus, kedua orang tua itu dapat 1/6 kalau memang yang meninggal itu tidak punya anak. Ya. Kalau anak itu punya anak, mohon maaf, ya, in kana lahu walad, kalau anak itu kalau yang meninggal itu punya anak, maka kedua orang tua kalau masih hidup dia dapat 1/6. Jadi orang tua kita, seberapapun nanti kita harta yang kita miliki, kalau kita meninggal tetap dia dapat warisan. Kalau dia masih hidup, ya karena kita sudah bahas, yang menjadi ahli waris adalah yang masih hidup ketika orang tersebut meninggal. Itu sudah membahas tentang masalah siapa itu ahli waris. Kalau orang tua masih hidup, maka dia dapat warisan. Jadi jangan sampai nanti mohon maaf nih ibu-ibu ya, yang ibu-ibu, kalau misalnya suami ibu meninggal sementara orang tua dari suami ibu masih ada, maka orang tua suami ibu ataupun mertua ibu itu dia dapat bagian di sana. Ya. Kalau ada anak, si almarhum tadi ada anak, maka kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya masih hidup, dapat 1/6. Bukan ada, memang ada bagiannya. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Kalau tak ada anak bagaimana? Kalau tak ada anak, maka ibunya dapat 1/3. Misal ada seseorang belum menikah, meninggal, ada emaknya, ada ayahnya, maka si emaknya dapat 1/3. 2/3-nya lagi itu untuk si ayah. 2/3-nya lagi untuk si ayah. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 di sini disebutkan bagian untuk suami dan istri. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, untuk kamu setengah dari apa yang tinggalkan oleh istri-istri kamu. Illam yakul lahunna walad, kalau mereka tidak punya anak. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, lalu si ibu ini meninggal, belum punya anak, maka suami dapat setengah. Suami itu dapat setengah dia. Lalu sisanya bagaimana? Sisanya tadi diberikan kepada ibu kandungnya dia, ibu dari si istri. Berapa dapatnya? 1/3. 1/3 dapatnya. Lalu sisanya kemana? Sisanya ke ayahnya, ayah dari almarhum ibu tadi.
Jadi ada bagian-bagiannya semua. Jadi kebetulan tadi malam ada salah seorang teman saya Ustadz yang nanya tentang masalah waris karena ditanya oleh jamaahnya juga. Jadi sambillah kita buat di sini ya. Seorang wanita ibu meninggal punya suami, kemudian ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup. Suami karena si almarhumah ibu tadi itu tidak punya anak, maka suami dapatkan setengah. Ibu dapat berapa? Dapat sepertiga, surah An-Nisa ayat ke-11 ayat 12 dan 11. Ayah berapa? Ayah dapat asobah, dapat sisa. Seperdua dan sepertiga, maka membaginya adalah 6. Dia dapat 3, dia dapat 2, dia dapat 1. Jadi setiap harta nanti dibagikan 6. Berapapun hartanya, ada 60 juta bagi 6. Saya anggaplah 60 juta, gampang menghitungnya. 60 juta. Maka dibagi 6 sama dengan 10 juta per bagian. Nah, tinggal ambil aja di bagian 3. Ya, suami 3 kali 10 juta sama dengan 30 juta. Si ibu 2 kali 10 juta sama dengan 20 juta. Si bapak ayah dari si wanita tadi 1 kali 10 juta dengan 10 juta. Total pas, ya. Nah, itu dia. Jadi kalau dia hitung-hitungannya pas, memang pas ya, uang pun tak akan berlebih. Pas dia kepada tiap-tiap orang. Nah, seperti ini tadi malam kebetulan ditanya oleh salah seorang teman saya, Ustaz. Ya, seperti ini dia. Ustaz, kok ayah dapatnya sedikit, Ustaz? Kenapa cuma dapat 10 juta? Si emaknya dapat 20 juta. Suami dapat 30 juta. Yang pertama, kalau si ayah kan masih bisa berusaha dia. Tentu yang dia dapatkan hanya 10 juta. Sementara si ibu kan nggak berusaha. Ya, secara umum ya, secara adat tidak berusaha, maka dia memiliki 20 juta. Itulah keistimewaan Islam memuliakan wanita. Jadi tidak selamanya laki-laki itu dapat lebih besar daripada perempuan. Dalam kasus ini perempuan lebih besar daripada laki-laki. Lalu suaminya kok dapat 30 juta, suaminya dapat modal untuk kawin lagi. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Berkah, ya, berkah dari si istri untuk suami bisa nikah lagi. Ustaz, enak kali suaminya, Ustaz. Loh, kalau suaminya nggak nikah lagi, nanti suaminya berzina, suaminya berdosa. Nah, harta si istri tadi jadi modal buat suami nikah lagi. Istri dapat pahala, ya, istri dapat pahala dari harta yang dia miliki, sehingga suaminya itu tidak melakukan dosa. Ah, itu dia. Ya, bapak-bapaknya senyum dia, ya, ibu-ibu ini agak susah senyumnya. Ya. Tapi memang seperti itu, karena kita mindset kita ini adalah mindset akhirat. Yang kita kejar adalah akhirat. Ya. Dan itu kenapa? Ya, kalau kita kembali ke masalah keluarga, kenapa si seorang wanita itu dilaknat, ya, oleh malaikat kalau tidak melayani suaminya itu? Karena memang suami ini kalau tak terlayani, ada yang harus dia penuhi tapi tak terpenuhi, bisa-bisa dia di luar pula kan cari pelayanan. Maka memang istri itu adalah sosok yang sangat berjasa, Pak. Istri adalah sosok yang sangat berjasa bagi para suami. Kita suami lagi kita kemana arahnya kita ini, tersesat kemana-mana. Maka
seorang wanita itu besar pahalanya, itu besar, jangan salah. Istri itu besar pahalanya. Dialah menjadi penjaga suami. Tapi kalau dia tidak melayani, dia dosanya paling besar. Dosanya paling besar. Kenapa? Gara-gara dia. Ya suami dosa-dosa juga, dosa besar juga. Tapi salah satu yang ikut andil di sana adalah istri. Jadi memang seperti itu. Allah itu Maha Adil. Setiap sesuatu yang besar pahalanya, kalau dilanggar besar dosanya. Gitu. Sholat itu besar sekali pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Cuma kita sepilih masalah sholat ini. Sholat aja. Sholat ini besar sekali, sehingga kebalikannya kalau tidak sholat dosanya besar sekali, termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar. Ya, subhanallah. Nah, baik, itu dia. Ini terkait dengan masalah ibu ya, ibu dan ayah itu dapat, suami juga dapat. Kalau istri ini kan kalau kasusnya si suami nggak punya si istri nggak punya anak sehingga suami dapat setengah. Kalau si istri punya anak maka suami dapatnya 1/4. Ya, dapat 1/4. Dan sebaliknya kalau yang meninggal adalah suami, ya, maka si istri mendapatkan berapa? Nah, ini dia. Disinilah kemudian terlihat laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan, ya. Istri mendapatkan 1/4 dari harta suami yang meninggal apabila suami itu tidak punya anak, dan istri mendapatkan 1/8 kalau si suami itu punya anak, ya, tumun. Nah, ini bagian dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian surah An-Nisa ayat 176. Ya, ini ayat yang terakhir dari surah An-Nisa, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Ya, ini masalah kalalah. Kalalah itu siapa? Orang yang mati kemudian tidak punya anak, kemudian orang tuanya juga sudah tak ada. Ya, jadi yang ada hanyalah saudaranya, itu namanya kalalah. Jadi kalau ada di antara keluarga Bapak Ibu sekalian yang meninggal, anaknya tak ada, orang tua Bapak Ibu sudah meninggal, tinggal ada istri aja, istri sama saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya disebut kalalah dia. Orang yang mendapatkan bagian dari saudara. Karena saudara itu juga dia ada hubungan darah kan ya. Maka si saudara bisa mendapat bagian dari itu. Bagian saudara itu dia sama seperti bagian anak. Ya. Saudara laki-laki dapat asobah, dapat sisa. Saudara perempuan atau saudari perempuan mendapat bagian sama seperti anak. Kalau dia satu orang anak perempuan, satu orang saudari perempuan, dia dapat setengah harta dari saudaranya yang meninggal. Kalau dia ada 2 atau lebih, dapat 2/3. Kalau ada laki-laki di sana, saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka mereka dapat asobah dengan pembahagian nanti lizzakari mislu hasil unsayain lagi. Ya, laki-laki dapat 2 kali bagian lebih besar. Jadi sama seperti anak dia bagiannya. Itu sudah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Lalu dari dalil dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man taraka haqqan aw malan fahuwa li warasatihi ba'da mautihi. Barang siapa meninggalkan satu hak atau satu harta, maka hak dan harta itu adalah untuk warisnya setelah kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Harta yang kita miliki itu memang hak ahli waris kita, dan ahli waris kita adalah anak kita. Kalau enggak ada anak, baru masuk kalalah, baru masuk ke saudara. Ya. Jadi kalau saudara itu tidak akan dapat harta selagi masih ada anak almarhum. Ini pernah ada yang nanya nih, Ustaz, saudara saya Ustaz kaya Ustaz, masa iya saya sedikit pun tidak dapat dari saudara saya? Ya, Pak, yang meninggal itu saudara bapak punya anak? Ada anaknya Ustaz. Ya kalau anaknya ada, bapak tidak dapat lah. Oh begitu Ustaz ya. Iya, tidak dapat. Ya. Jadi kalau ada anak ya nggak dapat, tapi kalau tidak ada anak ya dapat, ya dapat ya. Itu yang pertama. Lalu hadis yang berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Fama abqatil faraidu faliuli rajulin dzakarin, dan apa yang menjadi kelebihannya atau selebihnya atau sisanya menjadi milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Berikan dulu bagian. Contoh seperti ini juga yang ada bagian dalam Al-Quran itu suami ada bagian disebutkan 1/2, disebutkan begitu. Ibu dibuat bagiannya 1/3, maka ini dulu kita berikan kepada suami, kepada ibu. Ketika sudah diberikan bagian-bagiannya kan ada sisa itulah yang kemudian diberikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan si almarhum. Nah, dalam kasus ini laki-laki yang paling dekat almarhum kan ayahnya. Anak paling dekat pertama, ayah paling dekat kedua, itu urutannya. Maka si ayah dapat sisa ya, 3, 2, 5. Sementara bagian tadi ada 6, 1 dia ya, begitu ya. Maka anak laki-laki itu tidak disebutkan berapa besaran bagiannya dalam Al-Quran, gak disebutkan. Dia cuma dapat sisa. Tapi meskipun dapat sisa, anak laki-laki posisinya kuat, pasti dapat besar dia. Kita ambil contoh kasus seperti ini saja lagi. Kita ini ayah dapat berapa? Dapat 1, ya kan? Nah sekarang coba kita ganti ayah ini dengan anak laki-laki, sama-sama asobah, sama-sama dapat sisa. Suami, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki. Oke, kita lihat. Suami karena ada anak, almarhumah punya anak, maka suami itu dapat 1/4, bukan setengahnya. Ibu dapat berapa? 1/6, bukan 1/3. Anak laki-laki dapat sobah. Pembahagian ini di 12 kali 1/4, 3. 12 kali 1/6, 2. 3 tambah 2, 5. 12 kurang 5, 7. Gua bandingkan dengan si ayah tadi. Ayah kalau di posisi seperti ini, pembagiannya 6, cuma dapat 1. Kalau 12 sudah dapat 2. Anak pembagian 12 sudah dapat 7. Kan? Anak dia dapat sisa, tapi pasti dapat besar. Anak laki-laki itu kuat posisinya. Si ayahnya kalah. Ayahnya kalah. Ya, nampak nih? Ini semua harta dibagi 6. Kalau harta dibagi 12 kan boleh juga. Karena 6 dengan 12 kan cuma 2 kali lipatnya. Ya bisa saja. Tapi segitu-segitu juga dapatnya. Kalau ini misal hartanya 60 juta. 60 bagi 12 sama dengan 5 juta per bagian. Oke, 3. Suami berapa? 3 kali 5, 15. Ibu 2 kali 5, 10. Anak 7 kali 5 berapa? 35. Pas 60 juta juga. Ya, berarti benarnya. Kalau ada kurang, berarti salah gitu hitungnya, ya kan? Hartanya sama 60 juta, tapi kalau posisinya berpindah, yang ayah itu bukan ayah meninggal, tinggal anak laki-laki yang ada, posisi langsung berubah. Suami dapat 15, ibunya dapat 10, anak 35 juta. Kok bisa banyak anaknya Ustaz? Karena anak masih memiliki kehidupan yang lebih panjang secara adat ke depannya, maka dia butuh dana lebih besar untuk dia usaha kah, cari modal kah, ini dia. Gitu. Kalau yang ini, yang suami tentu lebih tua, ayah dari si anak laki-laki ini kan lebih tua, nanti paling dia nikah. Tapi kalau dalam masalah waris, anak
walaupun dia dapat sisa anak laki-laki, tapi sisanya itu besar. Nah, ini ada contohnya. Baik. Berapa? Baik, kita buka sesi pertanyaan ya. Hadis yang ketiga, idza istahallal mauludu waratha. Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia dapat pusaka atau warisan. Itu dia. Artinya begini, ini anak baru lahir, gitu. Baru lahir dia, meninggal ayahnya. Baru lahir, meninggal ayahnya, kecelakaan, auzubillah. Maka si anak ini sudah dapat waris dia, walaupun dia baru lahir. Kalau zaman dulu pada masa-masa jahiliyah itu anak itu nggak dapat, anak-anak segini-gini mana dapat dia warisan, nggak dapat. Ya, yang dapat itu anak-anak yang sudah besar itu dapat waris, kecil-kecil nggak dapat. Tapi dalam Islam enggak. Ya, setiap orang yang memiliki hak diberikan haknya, bahkan ketika dia masih baru lahir ada itu, maka dapat waris. Tapi kalau belum lahir, enggak. Kalau belum lahir enggak dapat waris. Jadi jelas ya, kalau belum lahir tidak dapat waris, kalau sudah lahir dapat waris, kalau sudah mati tak dapat waris lagi. Ya, meninggal anak ini, meninggal ayahnya, berarti meninggal si anak duluan pada ayahnya. Gitu. Meninggal si anak kecelakaan, ya, ayahnya mendengar berita anak kecelakaan kena jantung, meninggal juga. Si anak ini tak dapat warisan dari ayahnya, kenapa? Duluan dia meninggal, tidak dapat dia warisan. Gitu. Anak ini baru lahir, ayahnya meninggal, maka si anak ini dapat warisan. Jadi itu kita memperjelas kajian kita terdahulu bahwa yang dapat warisan adalah anak yang hidup ketika si pewaris meninggal. Ya. Ini dikutip oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, ada yang ingin bertanya nih? Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Artinya warisan tadi yang Ustaz uraikan tadi mengenai mati kan Ustaz, meninggal. Tapi sekarang ini Ustaz, kalau masalah meninggal itu kebanyakan, yang paling banyak kasusnya sekarang bercerai Ustaz. Ini yang jadi masalah. Itu pantas itu kadang. Kalau untuk meninggal bisa kita tanya ini masalah bercerai ini yang masalah warisan, masalah hak asuh anak itu yang paling banyak sekarang Ustaz. Kalau bisa itu tolong Ustaz diuraikan agar dapat kami pengalaman itu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pertama Pak, kaji kita ini memang setiap Ahad subuh yang ketiga memang kaji waris sebenarnya. Tapi kalaupun dibahas masalah perceraian memang tinggi Pak ya. Untuk Pekanbaru ini sudah untuk 2022 seingat saya yang pernah saya cari infonya itu sudah sampai 2000 perceraian itu. Itu luar biasa, tinggi sekali ya, perceraian. Tapi perceraian ini tidak menghasilkan warisan. Dia gonogini ya, harta gonogini, harta yang diperebutkan oleh pihak suami dan istri di pengadilan. Walaupun pada prinsipnya kalau bercerai, harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Tapi yang kemudian dia perebutkan adalah harta bersama yang dicari ketika sudah menikah. Jadi saya begini, dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang selalu menjadi rujukan di pengadilan agama, kalau kita sudah menikah, maka semua harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri. Itu begitu di dalam kompilasi hukum Islam ya, sehingga ketika mereka bercerai, ini akan paruh dua nanti pada ujungnya ya, pada harta-harta bersama.
Dan di titik inilah para ulama sebenarnya banyak yang tidak setuju dengan masalah harta gono gini yang model seperti ini. Kenapa? Karena dalam kompilasi hukum Islam itu memang segala harta yang didapatkan setelah menikah ini sebenarnya bukan hukum Islam, ini hukum Belanda. Dalam hukum Belanda memang semua harta itu kalau kita sudah menikah itu memang paruh dua antara suami sama istri. Dalam hukum Islam tidak. Dalam hukum Islam itu harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Setiap orang mempertanggungjawabkan hartanya masing-masing. Ketika ada dua orang, laki-laki dan perempuan menikah, mereka kan bawa harta masing-masing nih, walaupun tak banyak, ya, walaupun tak banyak. Ketika mereka menikah, kemudian ya ada rezeki yang Allah berikan kepada mereka, tentu kan dilihat siapa yang mencari, ini harta siapa, ini modal siapa. Ya, kalau suami yang mencari, suami yang bekerja itu memang harta suami. Itu harta suami. Nggak bisa tiba-tiba gara-gara menikah terus harta itu gaji suami langsung potong dua, ya belah dua, nggak bisa. Itu yang cari suami, memang harta suami. Tapi suami punya kewajiban memberikan kepada istri sebagai nafkah, harus cukup. Ya nggak bisa dipada ada ini segini aja lah, cukup-cukupkan lah ya. Berapa? 50.000. Seminggu ya. Dibelilah sama istri nanti itu kalender ya. Cukuplah setahun ya kan? Tidak bisa. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang secukup dari kebutuhan dasar dia gitu. Itu intinya ya. Jadi harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Tapi saya setuju dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kalau harta ini ada kontribusi kedua belah pihak, maka ini menjadi harta bersama. Maksudnya kontribusi begini, ketika kita menikah kan belum punya rumah biasanya ya, menyewalah dulu sementara. Lalu kemudian kedua belah pihak suami istri sepakat, ayolah bang kita beli rumah, ayolah gimana? Sama saya ada nih sedikit nih. Ada sama saya ada sedikit, mungkin dia dapat dari keluarganya, warisan keluarganya. Ini ada tanah nih bang, nah, tanah dikasih sama ayah. Ayolah kita bangun di sana. Tanah si istri, tapi yang bangun rumahnya adalah suami, pakai uang suami. Nah kalau di sini iya, inilah yang disebut dengan harta bersama. Kenapa? Karena itu tanahnya tanah istri, bangunan punya suami. Tidak mungkin tanah sama bangunan dipisah lagi kan? Macam mana mencabutnya lagi? Kan tidak mungkin. Nah disinilah yang saya sepakat dengan para ulama. Kalau seperti ini ada kontribusi dua belah pihak, maka itu layak disebut dengan harta bersama. Walaupun yang membangun tadi hartanya suami, yang membangun tadi kan tanah istri. Satu kasusnya demikian. Jadi kalau misalnya bercerai, ya paruh dua memang, ya paruh dua, karena itu nanti di atas nama tanahnya nama istri itu, tapi paruh dua. Ya. Ataupun ada usaha, ya kedua belah pihak menikah, lalu sepakat ayolah bang kita berusaha, ini ada modal sedikit dari saya, ya pokoknya modal tadi itu dari uang maharnya, kan ada pakailah, kan si suami juga, oh iyalah ayolah kita pakai, saya pun ada uang sedikit ini. Ya, sisa bayar ngasih mahar kemarin ya, berusahalah mereka ya, pelan-pelan, kadang suami yang jaga kedai, kadang si istri ya, suami yang belanja ke pasar, istri yang jaga, mereka sama-sama memulai usaha ini. Nah kalau itu cocok, modalnya sama-sama, ya mengerjain sama-sama, maka itu memang harta bersama, kedai itu harta bersama, ada kontribusi dua belah pihak. Kalau mereka bercerai tentu cocok, layak sekali, itu dibelah dua kalau ini. Tapi kalau suami istri menikah, suami yang sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya motor, istri tinggal masuk aja lagi, ya. Nah, ini kan tidak bisa lah pulang ketika suaminya itu meninggal ataupun bercerai, ya, lalu si istri menuntut harta gono gini, dari mana haknya itu? Bahkan orang tuanya si laki-laki jauh lebih berhak daripada si perempuan.
Betul kan? Si anak tadi, si laki-laki tadi, si suami tadi mendapatkan bagiannya, haknya. Yang memang hak kita berikan haknya, tapi yang bukan hak jangan ambil hak orang lain gitu. Nah, kita menjaga itu tadi. Jadi mohon maaf Pak ya, nggak bisa lebih jauh daripada itu karena gaji kita gaji waris. Ya, kalau masalah cerai itu memang tinggi di Kota Pekanbaru ini. Baik, silakan. Ada yang tanya lagi yang lain terkait dengan masalah waris? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan bagaimana jika seorang ibu orang tuanya telah meninggal dunia, suaminya juga, tetapi yang ibunya hanya anak. Anak itu ada 10. Sekarang orang tuanya itu sedang sakit dan mungkin tidak bisa duduk dan berjalan. Yang mengurusi ibunya tersebut hanya 2 orang anak besar. Yang lainnya tidak tahu, mungkin tidak sempat ada waktu juga untuk mengurusnya. Itu untuk warisnya gimana Ustaz? Memang harus dibagi rata dulu untuk semua anaknya, atau boleh nggak anak yang berdua itu mengurusnya mendapatkan warisan lebih, atau dibagi rata dulu baru patungan? Karena mengurusnya kan yang 2 orang, yang 8 orang kan tidak Ustaz. Iya. Selanjutnya yang kedua Ustaz, tadi mohon maaf Ustaz menyatakan kalau istri yang tidak melayani suaminya itu berdosa gitu Ustaz. Itu adakah kaidah tertentunya? Apakah setiap tidak melayani suami itu berdosa, sementara mungkin istrinya punya kesibukan yang lain di luar, bekerja atau mengasuh anaknya, kan sudah sebut, jadi tidak sempat atau tidak bisa melayani suaminya. Apakah itu tetap berdosa dan dilaknat oleh malaikat? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, ini sering terjadi ketika ada orang tua yang sakit. Tidak semua anak mengurus orang tuanya. Satu orang ibu mampu mengurus 10 anak, tapi 10 anak tidak bisa mengurus 1 orang ibu. Memang itu kenyataannya. Tidak semua anak itu juga memang memiliki kesempatan. Bukan tidak mau. Saya yakin semua anak pasti mau. Tapi ada yang memiliki kesempatan, artinya waktunya lebih lapang. Ya. Ada yang memang ya dia kalau tidak bekerja tidak ada makan gitu. Jadi harus bekerja terus, kan ada yang seperti itu. Ya. Nah kemudian dalam kasus yang tadi itu ibunya sakit, ya. Kemudian yang mengurus dari 10 anak hanya ada 2 yang bisa mengurus atau yang mau mengurus, yang lain ya ndak begitu kan, kontribusi pun ndak, ya ngirim uang pun ndak, ya, hanya 2 orang yang mengurus. Apakah kemudian kalau nanti meninggal si ibu ini, 2 ini saja yang kita berikan warisan itu? Tidak, ya, karena dalam Islam semua anak itu sama statusnya. Kalau ditanya pun kepada lubuk hati yang dalam dari si ibu tadi, pasti si ibu itu akan mengatakan ya bagi sama rata lah semua kalian, walaupun ya kalianlah 2 yang pengurus. Cuma tidak tega, seorang ibu juga tidak tega mengatakan itu. Ya, lihat 2 orang anaknya ini yang mengurus, kalau disebut seperti itu, ya down pula nanti dia kan. Nah, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, saya yakin kita semua orang tua. Bukankah kita semua sayang sama anak-anak kita? Pasti iya. Tapi memang biasanya ada yang lebih ya, yang satu dengan yang lain itu ada lebih. Maka Islam menjadi penengah bahwa semua anak wajib dapat warisan, walaupun yang mengurus ibu tadi itu hanya dua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengurus itu tadi, ini harus disebutkan dulu, dijelaskan dulu kepada 8 anak yang lain, ya, bahwa si ibu tadi merupakan tanggung jawab bersama anak-anak, khususnya anak laki-laki. Ya, yang paling besar tanggung jawabnya itu adalah anak laki-laki. Itu harus dijelaskan dulu, ya, harus rembuk bersama dulu. Tidak bisa misal mentekel langsung, udah biar saya yang ngurus begitu, itu tidak bisa. Namanya tanggung jawab seorang ibu kepada semua anaknya. Anaknya bertanggung jawab itu. Lebih-lebih laki-laki, ya, itu wajib dia bertanggung jawab terhadap itu. Kenapa itu kewajiban dia? Kalau si anak laki-laki tidak mengurus ibunya ketika dia sakit,
tidak memberikan makan ketika ibunya lapar, tidak memperdulikannya, maka sia-sia seluruh amalannya. Ini anak pasti masuk neraka. Mau dia haji 1000 kali, hidup 1000 tahun, 1000 kali dia haji, gak berguna itu, masuk neraka dia. Kenapa? Yang dia telantarkan adalah surganya. Ditelantarkan surganya, dicari surga yang lain, tidak dapat. Kunci surganya di ibu. Ya. Jadi itu harus dijelaskan, harus ditegaskan. Dan kita Pak sama anak-anak kita, Bu, sampaikan. Ya Pak, terutama kita bapak-bapak, sampai kepada anak laki-laki kita Pak. Kalau nanti bapak mati, kau laki-laki, kau wajib menanggung ibumu. Sebut Pak kepada anak kita tuh Pak, jangan ibu, jangan si istri kita yang menyebut. Masa iya? Ya. Nah, nanti kalau bapak mau meninggal, kau yang ngurus ibu ya. Kan ada lain ceritanya itu. Ya, si ibu ini gimana nih? Saya juga mau punya kehidupan sendiri Bu. Kan begitu anak-anak, kan begitu anak sekarang ya. Tapi kita Pak sebut kepada mereka, kalau nanti bapak meninggal, ibu kalian itu kalian yang mengurus. Gak kalian urus, masuk neraka kalian. Walaupun kalian ibadah ribuan tahun. Sebut. Ya, maka kembali ke pertanyaan tadi, harus rembuk keluarga. Siapa nanti yang akan bertugas mengurusnya dan siapa yang berkontribusi di dalamnya. Harus wajib seperti itu. Ya. Kalau nanti ada yang beralasan ini dan itu, nah buat pernyataan lah. Kalau nanti meninggal ibu itu, saya dapat waris, tapi warisan saya akan berikan kepada sebulan dan sebulan. Dibuat seperti itu, harus jelas, ya, harus tegas. Hal-hal seperti ini jangan diam-diam saja. Ini bagaikan api dalam sekam nanti jadinya. Jadi tetap dibagikan kepada seluruh anak. Baru kemudian kalau memang sepakat nanti mau diberikan kepada 2 saja yang mengurus, itu dipersilahkan. Tapi bagi dulu semua dapat haknya dan tidak boleh ada intervensi di sana. Maka sebelum itu terjadi, duduk rembuk rapatlah bersama untuk menyelesaikan hal itu. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah melayani tadi. Kewajiban istri terhadap suami memang hanya itu saja. Mengurus anak bukan kewajiban istri, masak di rumah bukan kewajiban istri. Itu perlu ditegaskan dalam Islam seperti itu. Maka suami itu sebenarnya berterima kasih kalau istrinya mau masak. Istrinya berterima kasih kalau suaminya berterima kasih kalau istrinya mau mengurus anak. Memang seperti itu. Dalam kitab-kitab fikih boleh dilihat sendiri bahwa seorang istri itu berhak meminta ujroh, bayaran ketika dia menyusukan anaknya. Coba bayangkan Pak, menyusukan anak itu adalah alamiah seorang ibu kepada anaknya. Gak usah disuruh pun, seorang ibu pasti menyusukan anaknya. Tapi dalam fikih, dalam Islam, istri boleh minta bayaran ketika dia menyusukan si anak tadi. Coba bayangkan, menyusukan aja itu bisa minta, apalagi untuk mendidik. Jadi jalan tengahnya bagaimana? Istri wajib dia melayani suami kapanpun, kata Rasulullah, bahkan di atas unta. Tapi bukan secara letterlek ya, atau di atas kuda. Nanti ke atas kuda pula yang dia apakan. Nah, tidak seperti itu juga. Artinya dimanapun kapanpun istri wajib. Itu satu. Tapi suami juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Memperhatikan istrinya, kondisi istrinya. Kalau istrinya capek karena kewajiban suami yang terlalaikan, harusnya suami yang mendidik anak, tapi suami tak sempat, ya, maka ini jadi kemaafan tersendiri. Lelah, capek, ya, uzurnya ada. Nah ini makanya kita perlu jelaskan sebenarnya masalah seperti ini antara kewajiban suami dan kewajiban istri. Kalau ini sudah jelas, maka tidak ada masalah. Ya, seberapapun suami menuntut, memang istri harus memenuhi. Tapi suami harus tahu bahwa istri itu lelah, istri itu capek karena mengurusi kewajiban dia. Suami itu yang wajib mendidik anak, tapi dia nggak sempat, dia minta tolong istri. Istri sudah capek, kok malah dia marah lagi. Ya. Suami yang berkewajiban menyediakan makanan di rumah, tapi suami nggak sempat, kita bekerja. Kita minta tolong kepada istri kita, ya, minta tolonglah. Kita minta tolong Pak, bukan memerintah Pak, salah. Ya, kita minta tolong sama istri kalau istri mau masak.
Saya di rumah sama istri saya sediakan ini uang, tak tolong saya. Nah, saya minta tolong benar atau tolong dibelikan. Mana yang memudahkan sajalah. Ya, tidak berani karena kita tahu hukum, Pak. Karena kita tahu hukum. Kalau kita memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya, kita yang berdosa. Kalau bapak merajuk, istri nggak masak di rumah, Pak, berdosa, Pak. Tidak mau makan, kenapa? Nggak dimasakin saya. Asik. Dari rumah makan sederhana aja, murdin aja terus. Nggak bisa, Pak. Itu kewajiban kita yang sudah menyediakan. Nah, kalau istri telah lelah dia karena kewajiban yang seharusnya kita yang mengerjakan, maka ada unsur di sana. Ada unsur di sana. Ya, maka ini perlu dibicarakan baik-baik dan perlu disadarkan bahwa setiap orang punya kewajiban masing-masing. Tapi kalau istri capek karena bekerja di luar, ini tidak dimaafkan. Karena bekerja di luar bukan kewajiban sama sekali. Nah, itu Bu ya. Kalau dia lelah mendidik anak, itu dimaafkan. Kalau dia lelah karena memasak, menyiapkan, merapikan rumah, itu dimaafkan. Tapi kalau dia lelah alasan karena bekerja di luar, dia dilaknat malaikat. Kenapa? Istri tidak wajib bekerja. Dan tidak ada kewajiban apapun ya, bagi suami untuk menyuruh istrinya bekerja. Nah, itu tidak ada. Jadi cuma satu yang nggak boleh. Kalau sibuk, kalau dia capek karena bekerja, maka haram. Dia dilaknat malaikat. Tapi kalau capek karena mengurus anak, dia dimaafkan. Kalau capek karena mengurus rumah, dia dimaafkan. Nah, baik, terima kasih banyak. Waktu juga yang mungkin yang memisahkan kita ini. Oh, masih banyak lagi, dua lagi. Tadi saya Bapak udah yang sini dulu Pak ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini ada teman dari orang tuanya itu. Beliau ini satu keluarga yang sakinah mawaddah. Dan keluarga itu Ustaz, dari ibu dapat harta warisan. Warisan itu banyak Ustaz. Kemudian mereka punya anak, ada empat. Dalam perjalanan, apakah itu harta itu digabungkan ke dalam satu keluarga mereka ini? Istrinya meninggal Ustaz, tinggal orang tuanya sama anaknya. Gimana hartanya Ustaz? Baik. Satu lagi, jelasan panjang. Ya panjang. Baik. Karena tadi itu adalah harta milik si istri, si ibu tadi, dari keluarganya kan, maka itu milik si istri sepenuhnya, bukan harta bersama. Ketika meninggal, maka suami dapat 1/4. Ya, suami dapat 1/4 karena almarhumah punya anak. Sisanya untuk anaknya semua. Yang 4 anak itu tadi. Nah, baru dilihat apakah ada laki-laki dan perempuan. Jadi bukan itu dibelah dua lagi, enggak. Makanya saya selalu katakan yang ada kontribusinya itu harta bersama, yang tidak ada kontribusinya bukan harta bersama. Tadi kasusnya si ibu ini punya harta dari keluarganya, dapat banyak dia. Nah, itu milik si istri sepenuhnya, nggak boleh diganggu-ganggu. Meninggal dia, maka dalam bagi warisnya suami dapat 1/4-nya, 3/4 lagi untuk anaknya semua. Baru anak itu berbagilah nanti. Baik, terima kasih banyak. Waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sambung lagi kaji kita di kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan azab neraka. Kalau yang pertama tadi karena dia taat masuk ke dalam surga, yang kedua karena maksiat dia masuk ke dalam neraka. Wasalitu, dan yang ketiga yang meninggal ketika masih kecil, la yusabu wa la yu'aqabu. Dia tidak diberikan ganjaran surga, tidak juga dimasukkan ke dalam neraka. Karena ini salah satu poin penting dalam akidah Mu'tazilah. Ada satu tempat di antara surga dan neraka gitu. Kalau dalam paham yang lurus, yang benar, tidak ada tempat yang ketiga. Imma fil jannah, masuk surga, wa imma finnar, atau masuk dalam neraka. Tidak ada tengah-tengah. Al manzilatu baina manzilatain, itu nggak ada. Tapi Mu'tazilah punya pendapat ini. Ada satu tempat di antara surga dan neraka.
Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau ini cerdas, memang cerdas beliau. Walaupun Mu'tazilah, tapi beliau cerdas, ya, mengkaji. Oke, kita kaji kembali. Maka beliau berkata, fa in qala ats-tsalits, seandainya berkatalah anak yang ketiga tadi, saudaranya yang ketiga yang meninggal waktu masih kecil, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima amattani saghiran, kenapa engkau matikan aku ketika masih kecil? Walam tubqini ila an akbara fa uti'uka li uthaba fil jannah. Kenapa engkau biarkan aku hidup sampai aku besar sehingga aku bisa mentaati engkau, akhirnya aku masuk ke dalam surga kayak si kakak yang pertama gitu. Maka nih gurunya menjawab, yaqulur Rabb, Tuhan akan berkata. Inilah karena model pemikiran yang dipakai, bukan pakai dalil, jawab pakai akal. Si Al-Jubair dari ini, inni kuntu a'lamu, aku tahu bahwasanya kau annaka lau kabirta la asaita. Kalau aku tahu seandainya aku biarkan hidup lama-lama, engkau jadi dewasa, engkau nanti bermaksiat, aku tahu itu. Fadakhaltan nar, kemudian engkau masuk neraka, maka aku nggak biarkan engkau jadi orang dewasa, biar engkau masih kecil nggak masuk neraka gitu. Fakanat ahsanul laka mautaka saghiran, maka lebih baik untuk engkau mati dalam keadaan masih kecil, nggak masuk neraka gitu. Faqala Al-Asy'ari, maka berkata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lagi, fa in qala tsani, kalau begitu bagaimana seandainya yang kedua meninggal? Yang kedua meninggal dalam keadaan maksiat, ya, maka dimasukkan ke dalam neraka, kata gurunya. Lima lam tumitni saghiran, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa enggak engkau matikan aku saja ketika aku masih kecil? Li'alla a'si fa adkhulun nar. Kenapa enggak engkau matikan aku ketika masih kecil saja sehingga aku enggak maksiat dan aku enggak masuk dalam neraka? Fa madza yaqulu Rabb, maka apa yang akan Tuhan katakan? Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kepada gurunya tadi. Fa buhita, maka gurunya terdiam. Iya juga ya, gitu. Karena semua menggunakan logika. Ketika gurunya ini tak mampu menjawab, ya, gurunya marah, lalu mengatakan, abika junun, kau sudah gila ya, kata gurunya. Kebanyakan kau udah gila kayaknya. Faqala Al-Asy'ari, walakin waqafa himaru syekh fil aqabah. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, enggak, akan tetapi keledainya tuan guru udah berhenti di atas gunung. Jadi mengatakan dah tidak ada jalan lagi gitu. Keledai di atas gunung, ya, nggak bisa dia turun lagi. Ya, kalau dia turun dia masuk ke jurang gitu. Artinya apa? Gurunya udah tak sanggup lagi menjawab, udah sampai pada jalan buntu, tak mampu lagi menjawab. Itu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Fataraka madhhabahu, maka ketika tak mampu menjawab itu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan mazhab Mu'tazilah. Gak mau lagi dia dengan mazhab yang menggunakan logika itu. Wastaghala huwa wa man ma'ahu bi ibtali ra'yil Mu'tazilah, maka kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri yang kemudian menyampaikan dakwah tentang sesatnya pemikiran Mu'tazilah tadi. Kenapa? Beliau yang paling paham tentang Mu'tazilah, sampai gurunya sendiri tidak mampu menjawab pertanyaan dari seorang Mu'tazilah. Maka disitulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, ketika beliau rujuk tak mau lagi ikut Mu'tazilah, beliau mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbicara tentang ketauhidan melalui Al-Quran dan Sunnah. Tapi beliau di sisi lain berdakwah menyampaikan Mu'tazilah itu salah, ya, Mu'tazilah itu salah. Kalau ada dai Mu'tazilah, beliau tantang untuk berdebat. Ayo, kita bahas yuk, saling bertanya kita. Saya dulu mantan Mu'tazilah gitu. Jadi banyak yang kemudian kalah dalam debat dan kembali rujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu
tauhidnya, pembahasan tentang akidahnya itu adalah pembahasan Mu'tazilah, itu keliru itu. Nah, ini sering disampaikan oleh kawan-kawan yang salafi ini. Kawan salafi ini tidak mau mendengar dan melihat sejarah, mengatakan kalau Imam Asy'ari itu pendapatnya itu dari Mu'tazilah itu makanya begini-begini. Enggak, beliau telah rujuk dari pendapatnya kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membicarakan tentang tauhid kepada Allah dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bahasan yang kedua tentang masalah tauhid. Nah, apakah kira-kira ada yang mau bertanya nih mas sekalian masalah Mu'tazilah ini? Karena masalah tauhid juga. Ada yang mau bertanya? Belum ya, nggak ada ya. Karena ini tapi tidak terlalu dalam lah masalah tauhid. Kalau sudah terlalu dalam, payah juga nanti kita. Nah, kemudian dalam masalah Mu'tazilah juga tadi, Mu'tazilah ini banyak pengikutnya Bapak Ibu sekalian. Salah satu pengikut dari Mu'tazilah ini, beliau menuliskan tafsir namanya Tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir yang diakui oleh seluruh ulama tentang keindahan dan bagusnya tafsir itu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa ini bagus sekali, rujukan dan referensi bagi semua ulama kalau membahas Al-Quran dari segi bahasa. Bagus sekali pembahasannya. Tapi kalau dari sisi akidah, Zamakhsyari ini Mu'tazilah, ya, sama seperti gurunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sekali waktu Syekh Zamakhsyari ini khataba inda ba'di qudati Makkah min ahli sunnati bintahu, meminang salah seorang putri dari ulama ya ahlu sunnah wal jamaah di Mekah karena beliau tertarik gitu kan. Fa'aba, maka ulama ini nggak mau. Wah, masa iya anak saya dilamar sama Mu'tazilah gitu kan, Zamakhsyari, walaupun dia terkenal gitu dengan tafsirnya, nggak mau. Ya. Walamma alimatil bintu qalat li abiha. Lalu kemudian terdengarlah berita ini kepada anaknya tadi, putrinya tadi, putri dari ulama tadi, ya. Seorang hakim di Mekah tadi. Dengar loh bahwa ayahnya menolak lamaran dan pinangan Zamakhsyari terhadap dirinya. Maka putri tadi mengatakan kepada ayahnya, "Iqbalhu, wahai ayahanda, terima saja pinangan dia." Maksudnya apa? Putrinya ini mau nikah sama Zamakhsyari yang Mu'tazilah tadi. Falamma kanat lailatul zafaf qalat lahu, ya, ketika sudah menikah, nah, kemudian kan malam pengantin, ya, maka putri ulama tadi dia wanita cerdas ini, bukan wanita sembarangan. Berkatalah si putri tadi, si anak dari ulama tadi kepada Zamakhsyari, ya, inna min ahsani maladid dunya ma yakunu min rijal ma'an nisa. Wahai suamiku, tahukah engkau bahwa kenikmatan yang paling nikmat itu adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan suami istri itu adalah kelezatan yang paling lezat di dunia. Nah, ini diakui, memang begitu kan? Wala budda minal amal fi hadhihi laila 70 marrah. Ya. Dan karena itu memang nikmat sekali, maka kita harus melakukannya 70 kali malam ini. Berapa? 70 kali. 70 ronde. Ciut juga.